bulan yang suci dan penuh ampunan. Bulan mulia ditutupnya pintu neraka. Siapa yang ingin memasuki surganya, ayo berlomba mendapatkan rahmatnya. Semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap keluarga besar STI Ma'arif Karum yang kami muliakan, muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia, bulan yang dinantikan kedatangannya oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di seantero dunia. Bulan di mana kita bisa meraup pahala sebesar-besarnya. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita isi dengan berbagai macam amalan yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara masalah bulan suci Ramadan, maka kita berbicara tentang bulan yang mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita akan diwajibkan untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Di dalamnya kita juga bisa beramal yang sunnah, seperti qiyamul lail, di malam hari kita bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, banyak bersedekah, dan juga kita bisa mempraktekkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ramadan menjadi istimewa karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman kita sebagai orang Islam. Selain itu, Ramadan menjadi sangat mulia karena di dalamnya ada 1 bulan yang benar-benar istimewa karena kedatangannya senantiasa diharapkan oleh setiap kaum muslimin di seluruh dunia, yakni Lailatul Qadar. Dalam hal ini, mari sejenak kita akan mengupas tentang apa itu malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya, dan juga kapan ciri datangnya malam istimewa itu. Di dalam banyak penjelasan disebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah pertama kali menurunkan wahyu ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah Al-Qadar 1-5 itu sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Qadar. Tahukah kamu apakah yang dinamakan malam Qadar itu? Malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, satu masa yang sangat panjang. Kalau coba kita total kurang lebih 83 atau 84 tahun. Sungguh akan sangat berbahagia orang-orang yang mendapatkan berkah dan karunia Allah berupa Lailatul Qadar. Siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama kaum muslimin muslimat, tentu dalam hidupnya senantiasa mendambakan Lailatul Qadar hadir dalam hidupnya.
Kaum muslimin rahimakumullah, lalu kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar ini akan diturunkan Allah terutama pada 10 hari yang terakhir, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Walaupun juga ada ulama yang memerinci lebih dalam lagi, seperti ketika tahun ini kita berpuasa di hari Selasa, maka menurut mereka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-27. Dan juga banyak riwayat-riwayat lain yang menyatakan hari-hari ganjil itu dimulai dari mana puasa itu terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menyongsong Lailatul Qadar ini dengan baik. Karena sebenarnya pada hakikatnya tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, di sana Umar Ibn Khattab pernah berkata ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah, dan salah satunya yang nomor 3 adalah Allah merahasiakan Lailatul Qadar diturunkan di dalam bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa mengingatkan kita bahwa seharusnya kita isi semua Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah yang baik. Apa jadinya andaikan kita manusia ini tahu kapan Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah? Tentu kita akan mencari enaknya saja. Ketika ada kabar tanggal 27 akan turun Lailatul Qadar, mungkin kita akan beribadah yang semangat dan giat pada malam itu. Kalaupun ada kabar bahwa Lailatul Qadar akan turun di malam 23, mungkin kita juga akan cuma memilih malam 23 ini. Inilah rahasia Allah yang benar-benar menjadikan kita manusia harus senantiasa memikirkan betapa luasnya karunia dan rahmat Allah diberikan, sehingga diharapkan Ramadan ini penuh kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, lalu amalan apa sebenarnya yang bisa kita isi untuk menyongsong Lailatul Qadar ini? Di dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu beliau akan sungguh-sungguh akan mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya, khususnya di 10 hari di bulan Ramadan. Beliau akan habiskan masa-masa itu untuk iktikaf di masjid, untuk mencurahkan, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wujudnya apa? Tentu ketika kita nanti di masjid, kita melaksanakan iktikaf, ada banyak hal yang kita bisa laksanakan. Semisal kita sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Mungkin yang senang membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Kita bisa membaca doa-doa yang baik, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengisi malam-malam qadar itu sehingga apa yang kita inginkan akan benar-benar terjadi. Yang terakhir, apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Ternyata di beberapa penjelasan disebutkan ketika benar-benar malam Qadar itu ada, maka tanda-tanda alam akan nyata di sana. Misalnya udara dan suasana pagi menjadi lebih tenang. Kemudian matahari pun akan menampakkan sinarnya yang cerah, tapi tidak terlalu panas. Udara terasa tenang, bulan terlihat separuh, dan juga yang terakhir tandanya Lailatul Qadar akan turun pada hari-hari yang ganjil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi sedikit paparan tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan akan semakin memberikan semangat kepada kita semuanya untuk mengisi sisa-sisa Ramadan kita di tahun ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan sunnah. Kita berniat dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik, lebih bermutu dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama